guys, kita bersama Derby. Kalau sebelumnya kan saya up itu kan secara garis besar sampai Pak Jokowi konferensi pers. Kita akan coba rangkai dulu guys ya. Detik mereka sampai ke Solo, bahkan sampai mereka ada perdebatan terjadi antara pro Jokowi dengan yang kontra Jokowi. Seru ini. Kita bahas ini dia. Terusnya. Wes, mereka sampai. Padilla ini ngapain lagi gini ya? Dikira dia artis mungkin ya. Oke, mereka sampai di Solo guys. Oke. Membawa 2 juta massa karena 1 jutanya itu udah balik ke tempat masing-masing. Diajak oleh Rosario, Dr. Tifa, Risbon, Egy. Mereka takut ke sini. Oke. Kita masuk ya. Coba kita intip-intip dulu suasana Pak Jokowi di rumahnya. Jam 8 masih aman guys. Iya, kondisi arah kendaleme Pak Jokowi baru jam 8.45, 8.50 lah. Sudah umpel. Nah, sebenarnya subuh itu mereka sudah ngantri. I love you deh buat Presiden Jokowi yang lain ya. Yang mereka nggak mau Pak Jokowi disakiti, mereka siap menjadi benteng. Siapa yang nggak takut ada di barisan kita ini misalnya ya. Jadilah kita misalnya jadi orang kayak gengnya Padilla. Gue ini benci sama Jokowi misalnya. Baru gue pengen demo, kan mau demo minta tunjukkan ijazahnya kan. Lihat masa seperti ini, aku pun takut. Nanti kita akan kasih tahu video emak-emak yang tiba-tiba melepaskan tulisan di kepalanya guys. Pasti takut ya. Dan akhirnya jam 10 mereka sampai. Oke. Dan mereka dapat eksklusivitas ya. Mereka nggak harus ngantri, mereka bisa langsung menerobos antrian. Keren Pak Jokowi, tapi tetap ada aturannya karena mereka bukan tujuan utamanya pengen silaturahmi, hanya pengen lihat ijazah. Ya mohon maaf, 3 aja, 4 perwakilan. Saya menyampaikan Pak, alhamdulillah diizinkan 4. Kemudian nanti wartawan tidak boleh masuk memang. Nanti apabila tiba-tiba kemudian begitu. Nanti ya 4 orang nanti ada. Tiba-tiba pada lagi nih. Sebelumnya, tangkap Jokowi! Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Tiba-tiba di situ. Oke, setelah mereka diizinkan, di briefing, mereka akhirnya masuk. Wartawan sampai di sini aja ya. Oke. Lihat mah, dikawal loh sama timnya Pak Jokowi loh. Kurang baik apa guys? Oke, next. Mungkin setelah mereka di dalam terjadi perdebatan. Ini seru ini, kita bahas. Seorang menanyakan dengan Adili Jokowi, oh di sini rumahnya Pak Jokowi kok. Ada lagi datang ke sini itu rumahnya Mulyono ya. Ada kok, kita juga ada bukti kok. Termasuk kalian ke sini ya, kalian kan nggak suka. Bukan suka tidak suka ibunya kan jadi ya Pak ya. Ini sebagai rakyat. Ini sebagai rakyat. Lu boleh menentang. Kita juga boleh mendukung. Ya silakan. Boleh. Cuma kan ibu tadi katanya saya sudah lihat ijazahnya. Saya belum. Pak, mobil SMK Pak Jokowi itu kan Pak. Loh, kenapa tanya itu? SMK? Ke sini mau apa? Yang jelas bagi kami kalian ke sini mau memancing kerusuhan. Mobil SMK. Emang lu beli? Lu tanya itu rumah DP 0%-nya Anies. Belaga SMK. Mobil SMK. Tapi apa? Ya, kamu bukti dengan bahasa itu boleh gitu ya. Kerusuhannya apa Pak buktinya? Ya, ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu tidak ada sukai. Ada yang rusuh enggak Pak? Yang udah membuat juga mereka susah. Ini saya kata, jelas. Saya direkam semua. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat hidup kamu susah. Ini satu kalimat juga. Harus tadi Ibu mengatakan yang membuat hidup ibu susah. Ibu merasa susah enggak? Oke. Intinya saya cuma tanya. Ibu-ibu merasa susah gak? Pakaianmu itu bagus, Ibu.
Ada bros yang bagus lagi di sinimu, Ibu. Kalian kesini semua glowing semua. Terasa Ibu PKK yang mewah-mewah hidupnya. Baru Ibu bilang susah. Gak ngaca kau, Ibu. Kamu tadi naik tol gara-gara siapa? Ya artinya Pemerintah siapa presidennya itu poinnya. ini harus udah biarin aja Kita melihat Jokowi sebagai manusia, Jokowi orang Solo bukan sebagai mantan presiden kita. Jadi kalian kesini mau mati kerusuhan. Bagi saya. Yang bilang rusuh siapa? Loh, datang ke rumah seseorang yang kamu anggap itu orang yang menyusahkan kalian, itu kan? Nih, mantap. Jangan menyentuh seseorang. Ya. Bapak sudah pernah ke Jabodetabek? Bapak pernah ke Banten nggak? Pernah ke Banten? Jabodetabek itu Pernah? semua laut dikurung, Pak. Oh, Di pagar. apakah harus kayak gitu? Itu Ya salah Jokowi? elah. Ya kan perintah Nah, kaitannya apa? Tadi apa? Kaitannya apa? Pemimpin Indonesia siapa pada saat sekarang waktu itu? Yang namanya orang termasuk sini aja, sama saja. Tadi Bapak kesini lewat tol nggak? Mampus. Coba kalau tidak ada tol, mungkin juga kemacetan akan luar biasa. Langsung terdiam, guys. Dibahas masalah naik tol, mampus. Terdiam nggak tuh kalian semua? Naik tol kan? Perihal masalah laut di Banten di Pagari Bambu. Hey, itu sudah fix. Itu kewenangan dari tingkat wali kota. Bahkan ada narasi yang mengatakan itu ada kaitannya dengan PDI. Lu cucur PDI, ngapain Pak Jokowi? Gila-gila aja orang ini semua. Akan konfirmasi, Pak. Nggak boleh, tadi Bapak tidak bisa hanya satu persatu. Freeport bisa beralih ke kita karena siapa? makanan doang. Jangan menutupin ini Pak yang dituntut kita cuma Jangan hanya satu persatu kita nanya masalah. ijazah. Ini tadi Bapak sudah keluarkan masalah tadi Freeport, masalah Banten, masalah pagar laut, iya kan? Itu salah Jokowi lagi. Jangan-jangan kucing Bapak tidak beranak, salah Jokowi juga. Iya, ini fakta. Sekarang gini, Bisa terjadi itu, masalah kenapa? Yang namanya masalah tidak sempurna. Katanya ijazahnya kan hilang. Pergi dari sini. Ih, mantep. Pergi dari sini. Yes, makasih Ibu. Makasih Bapak. Wih, mental Bapak luar biasa top sih. Ya, kalau saya di situ ogah banget kalau ngadain emak-emak kayak gitu. Asli. Kayak habis tenaga, tapi emang harus dilawan, guys. Makasih Bapak. Makasih Bapak. Itu keren banget. Ngebahas masalah tol itu udah nampar muka mereka, langsung hening kan? Langsung terdiam mereka semua kan? Oke. Dan sambil itu guys ya, ada yang lihat guys. Telingu. Mana gengku ya? Mana gengku ya? Mana teman-temanku ya? Coba ya. Apakah tulisannya adili Jokowi? Sementara geng-geng itu udah gak ada lagi. Yang ada adalah polwan-polwan. Sampai gak takut. Dicopot. Lihat nih orang-orang yang lucu-lucunya. Orang yang lagi lucu-lucu itu kan bayi kan. Nah, mana orang tua. Aduh Jokowi. Ini adalah ciri-ciri perwakilannya yang dialami seluruh orang yang selama ini berteriak Jokowi ijazahnya palsu. Kita akan konfirmasi, ya, konfirmasi lewat yang terbaru ada dari tim Projo yang memastikan akan ada laporan. Ini dia. Mas, Ya. izin Mas, mau tanya. Ya, barusan kita dari Solidaritas Merah Putih, kebetulan Bapak Jokowi adalah pembina utama kami selamanya. Selama seusia kita, beliau adalah pembina dari Solmed. Dan tadi silaturahmi, terus kebetulan saya juga advokat, lawyer, berdiskusi sama Bapak bahwa saya mendukung sekali apabila Pak Jokowi melakukan pelaporan secara hukum, karena
kita hidup di negara hukum, negara Indonesia berdasarkan hukum dan konstitusi. Makanya apabila ada pihak-pihak yang mendalilkan, harusnya pihak itu membuktikan. Tapi teman-teman banyak yang mendorong, termasuk kuasa hukum beliau yang sudah dari lama ya Bapak ya, ingin agar Pak Jokowi melakukan upaya hukum dengan melakukan pelaporan dan sebagainya. Nanti biarkan hukum yang akan berbicara. Jadi jangan hanya opini bahwa kayak masalah ijazah itu bahwa ada tulisan font apa begitu kan. Kan itu kan belum ada pembuktian secara hukumnya. Belum kena guys. Laboratorium forensik, terus belum ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan pun harus putusan yang pasti atau yang inkrah. Makanya di sini kita lihat juga kemarin ada beberapa pihak itu yang mengatakan Pak Jokowi itu adalah PKI dan komunis, Pak Lanyala Mataliti. Akhirnya beliau mengatakan bahwa beliau bersalah dan minta maaf ke Bapak juga ya Pak ya. Nah, jadi itu seorang mantan ketua DPD ya, bisa sampai kayak gitu. Tapi Bapak juga udah memaafkan. Terus yang kedua ada lagi orang yang membuat buku Jakarta Undercover, yaitu Bambang Tri. Dan sudah dihukum 6 tahun. Sedangkan Bambang Tri ini menyusun bukunya itu hanya berdasarkan pasal-pasal dari media massa, bukan dari riset ataupun dari bukti-bukti hukum yang A1 atau valid gitu loh. Makanya beliau Bambang Tri dihukum 6 tahun. Terus Bambang Tri bersama Gus Nur juga dihukum 6 tahun juga kemarin. Masalah mereka memberikan fitnah mengenai ijazah palsu ini. Jadi intinya saya pikir dan teman-teman juga menyarankan Bapak untuk mengambil tindakan hukum. Intinya itu, kita sangat mendorong sekali supaya ini juga terang benderang gitu loh. Intinya itu. Pak, tadi ada masa yang kesini katanya juga mau menuntut dengan dalil keterbukaan informasi publik Pak, karena katanya Pak Jokowi masih menjabat sebagai Dewan di Danantara. Kalau menanggapi itu gimana? Ya, keterbukaan itu kan harus ada dasar-dasar hukumnya dulu apa. Jadi nggak bisa juga kayak teman-teman ya kan media saya minta mana SIM-nya, mana ijazahnya, mana sertifikatnya. Apakah teman-teman mau kasih? Kan nggak mungkin gitu loh. Ya, jadi harus ada memang putusan dari hukum, putusan dari konstitusi, itu yang harus kita hargai. Kalau enggak, semua orang bisa memfitnah, bisa menurunkan derajat seseorang dengan enaknya saja, hanya berdasarkan akal pikiran mereka, hayalan mereka, atau hati mereka yang busuk, yang hitam, yang kotor gitu. Dan kita lihat selama ini saya selalu berdebat atau minta kepada siapapun di Republik ini yang jago-jago dan hebat-hebat, yang profesor doktor, mana bukti-bukti Pak Jokowi melakukan pelanggaran konstitusi, dan sampai hari ini belum ada. Ya, saudaraku sekalian, ada lagi yang ke KPK, ya, itu Abraham Samad, Said Didu dan lain-lainnya. Ternyata ada juga teman-teman pengacara saya yang ikut di situ. Terus saya tanya, kalian ke KPK bawa bukti apa? Nggak ada. Jadi mereka hanya bikin pendaftaran, ketika ada teman-teman media di depan mau doorstop, mereka keluar, habis itu mereka pulang ngopi-ngopi. Jadi belum pernah ada sampai saat ini Bapak Jokowi bisa dibuktikan melakukan pelanggaran hukum atau melanggar konstitusi kita. Intinya itu. Matur suwun. Terbuka semua kan? Lihat itu lolos mereka. Ngaku sudah melaporkan Jokowi di KPK. Laporannya pun nggak ada, buktinya pun nggak ada. Lalu abis itu mereka keluar akan bernarasi, kami sudah melapor ke KPK, tapi mereka nggak mau proses. Template banget segala akal busuk kalian yang kalian akan terus rencanakan kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, tenang Bapak. Bapak pokoknya menikmati masa tua Bapak. Kami yang akan terus bersuara membela Bapak. Nggak dibayar sepeser pun demi Pak Jokowi. Apalagi ke depan ini yang penting akan semakin menarik karena akan ada laporan. Kita kawal laporannya guys supaya
Dr. Tifa, saya enek banget. Selalu ada notifikasi Dr. Tifa komen tentang Jokowi, ijazah Jokowi. Enek. Dan Tifa nggak akan bisa lagi mengakses Twitternya dia 6 tahun ke depan kalau dia ditangkap dan dihukum 6 tahun. Mampus. Thank you guys. Bye-bye.